Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Okrasenta, NPM 171060201054. Program studi Ekonomi Pembangunan. Semester 7, konsentrasi perencanaan pembangunan. Mata kuliah Studi Kelayakan dan Evaluasi Proyek dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Happy Sofia, SE, MSI. Baiklah, saya akan mempresentasikan kesimpulan dari pembangunan proyek yang ada di Kota Sungai Penuh ataupun Kabupaten Kerinci. 1. Mengapa studi kelayakan dan evaluasi proyek dibutuhkan? Gunanya yaitu untuk mengetahui apakah suatu proyek sudah memenuhi kriteria kelayakan standar dan kita bisa melakukan evaluasi jika ada kriteria yang tidak terpenuhi. 2. Perbedaan studi kelayakan finansial dan studi kelayakan sosial ekonomi. Studi kelayakan finansial merupakan suatu penelitian atau analisis tentang layak atau tidaknya finansial suatu proyek dari pemaparan kelompok 1 sampai kelompok 6. Studi kelayakan finansial di proyek tersebut sudah sangat layak. Sedangkan studi kelayakan sosial ekonomi suatu hal yang berkaitan dengan masalah sosial dengan adanya pembangunan proyek, maka dapat membuka lowongan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran. 3. Shadow price atau harga bayangan. Suatu penyesuaian yang dibuat oleh sepenilai proyek terhadap harga-harga pasar beberapa faktor produksi atau hasil produksi tertentu. Berhubungan dengan harga-harga itu dianggap tidak mencerminkan atau mengukur biaya atau nilai sosial yang seharusnya dari unsur-unsur atau hasil produksi tersebut. 4. Eksternalitas atau faktor luar. Adapun faktor luar dalam pembangunan jalan usaha tani yaitu adanya partisipasi masyarakat dalam menyediakan lahan untuk pembangunan jalan usaha tani dengan sukarela. Hal ini disepakati untuk mempermudah akses para petani menuju lahan persawahan sehingga proyek pembangunan jalan tersebut bermanfaat bagi masyarakat. 5. Bentuk dan manfaat studi kelayakan dan evaluasi proyek. Manfaat langsung adalah manfaat yang diterima sebagai akibat adanya proyek seperti naiknya nilai hasil proyek barang atau jasa. Manfaat tidak langsung adalah manfaat yang timbul sebagai dampak yang bersifat multiplier efek dari proyek yang dibangun terhadap kegiatan pembangunan lainnya. Manfaat tidak kentara adalah manfaat dari pembangunan proyek yang sulit diukur dalam bentuk uang, seperti perubahan pola pikir masyarakat, perbaikan lingkungan, berkurangnya pengangguran, dan lain-lain. 6. Present value atau nilai sekarang. Nilai sekarang adalah nilai hari ini dari serangkaian arus kas masa depan. Rumusnya yaitu PV sama dengan FP per 1 tambah RN. Keterangan PV sama dengan nilai sekarang, FP sama dengan nilai yang akan datang, dan R sama dengan suku bunga, N sama dengan periode atau per tahun. 7. Berbagai parameter mengukur kelayakan proyek. 1. IRR atau Internal Rate of Return adalah tingkat kebalikan suatu investasi di mana pada saat itu net present value adalah 0. 2. NPV atau net present value adalah selisih antara serangkaian penerimaan di masa yang akan datang setelah dinilai saat ini dengan pengeluaran yang dilakukan pada saat ini. 3. Benefit to cost ratio atau BCR adalah perbandingan antara serangkaian penerimaan di masa yang akan datang yang dinilai saat ini dengan pengeluaran yang dilakukan pada saat ini. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.